sering berdoa, sering mengikuti kegiatan-kegiatan gerejani, kegiatan-kegiatan amal semata-mata agar pamornya naik, semata-mata supaya dirinya mendapat pengakuan dari orang lain, dianggap paling baik, bla 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 bla. Setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Halo, apa kabar? Selamat pagi sahabat-sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi dengan kami dalam program Renungan Life Spirit. Hari ini, hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 atau minggu ketiga Advent, di mana sering disebut dengan Minggu Gaudete. Di mana kalau kita melihat dalam gereja, dalam lingkaran Advent, lilin yang bernyala dalam lingkaran Advent adalah yang berwarna pink, di mana ini melambangkan sukacita Natal yang sudah semakin dekat, tetapi belum penuh. Hari ini kita akan mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Romo Desiderius L. Sabah PR dengan tema Mengejar Cinta Tuhan. Diambil dari Matius bab 11 ayat 2 sampai dengan 11. Dan nanti di akhir renungan akan ditutup dengan pujian dari sahabat-sahabat Monsignor Gabriel Manek cabang Ruteng. Untuk itu para sahabat, selamat mendengarkan renungan ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Saya akan membagikan satu refleksi kecil untuk kita refleksikan bersama, untuk kehidupan kita, untuk keberimanan kita, dan semoga ini bermanfaat untuk kita. Saya beri judul, "Apa yang kita kejar?"
Apa yang sebenarnya kita kejar dalam hidup ini? Prestasi dan prestise, kuasa dan jabatan, nama baik dan ketenaran, pengakuan dan penghargaan, kekayaan dan hidup mapan, keamanan dan kenyamanan. Pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya mengarah kepada satu pernyataan agung. Everything happened with a reason. Segala sesuatu terjadi dengan satu alasan. Bahwa segala sesuatu itu selalu beralasan. Bahwa kita melakukan sesuatu karena alasan-alasan tertentu. Maka pertanyaan finalnya adalah, sebenarnya apa alasan dari semua yang kita buat di dalam hidup ini? Di antara kita mungkin ada orang yang bekerja keras mati-matian dalam pekerjaan untuk bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Atau mungkin dia bekerja keras banting tulang cari uang supaya bisa membuktikan kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada teman-temannya, kepada hatersnya, kepada orang yang pernah merendahkan dia, kepada semua orang bahwa dia orang yang mampu. Di antara kita mungkin ada orang yang sering misa, sering berdoa, sering mengikuti kegiatan-kegiatan gerejani, kegiatan-kegiatan amal semata-mata agar pamornya naik, semata-mata supaya dirinya mendapat pengakuan dari orang lain, dianggap paling baik, bla 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 bla. Itu semua dan mungkin masih ada motif lainnya yang menjadi alasan dari segala sesuatu yang kita buat di dunia ini, di dalam kehidupan ini. Apakah alasan-alasan itu buruk? Tidak, tentu tidak. Tidak buruk jika orang bekerja keras supaya kehidupannya lebih layak. Tidak buruk jika orang bekerja keras supaya membuktikan kepada orang lain, khususnya kepada hatersnya, bahwa dia mampu. Tidak buruk jika orang menginginkan pujian dan apresiasi atas apa yang dia buat. Saya tidak ingin mengatakan alasan-alasan itu adalah alasan-alasan yang buruk dalam hidup. Semua itu tidak buruk. Hanya saja alasan-alasan itu belum mendalam. Semua itu baik namun belum mendalam, belum hakiki sebagai seorang yang beriman. Lantas, apa alasan paling mendalam yang seharusnya mendasari semua kehidupan kita? Kepada orang-orang yang mendengar pengajarannya, Tuhan Yesus memberikan pertanyaan sekaligus jawaban yang tegas. Tuhan Yesus berkata dalam pertanyaannya, "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus?" Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. So, untuk apa kamu pergi melihat nabi? Benar, aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Di sini Tuhan Yesus mempertanyakan alasan orang-orang Yahudi datang ke padang gurun. Apakah mereka ke sana untuk melihat buluh yang ditiup angin ke sana kemari? Jika itu alasan mereka, maka alasan itu tidaklah mendalam. Apakah mereka ke sana untuk melihat orang berpakaian halus? Jika itu alasan mereka, maka mereka salah tempat dan alasan itu sangatlah tidak mendalam. Mereka hanya akan disebut benar jika yang mereka cari adalah nabi, yakni Yohanes Pembaptis itu sendiri. Mencari nabi berarti mencari nubuat dari Allah, sebab para nabi membawa nubuat dari Allah. Mencari nubuat dari Allah berarti mencari kebenaran Allah. Mencari kebenaran Allah berarti mencari Allah itu sendiri. Mencari Allah itulah alasan terdalam dari segala yang terjadi di hidup kita. Mencari Allah itulah alasan paling hakiki bagi orang beriman dalam segala tindak tanduk hidupnya. Maka Tuhan Yesus bisa bertanya kepada kita, untuk apakah kamu bekerja keras? Apakah untuk mendapatkan kehidupan yang layak, atau pengakuan, atau pembuktian, atau pujian? Jikalau demikian, maka alasanmu itu belum mendalam. Jika kamu orang beriman, maka haruslah yang mendasari pekerjaanmu, usahamu, kerja kerasmu, perjuanganmu bukanlah kehidupan yang pantas, bukanlah untuk mendapat pujian, bukanlah pengakuan, melainkan untuk menemukan Allah dan rahasia-rahasianya. Inilah pola pikir orang beriman, inilah pola pikir anak-anak Allah. Sebab Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, "Carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Maka dalam segala kerja keras dan usaha yang harus
Kita cari adalah Allah dan kerajaannya yang kudus. Hidup yang pantas, pujian, pengakuan, semuanya itu hanyalah bonus dari kerja keras kita menemukan Allah. Maka jangan terbalik. Jangan jadikan semua pencapaian itu sebagai tujuan dan alasan. Terimalah semua itu sebagai bonus dari Tuhan. Maka bagaimana menemukan Tuhan dalam pekerjaan? Di dalam pekerjaan tentu ada kesulitan, tentu ada tantangan, tentu ada lika-likunya yang menyakitkan. Tetapi jika kamu akhirnya bisa melaluinya dan akhirnya sukses, itu artinya Tuhan membuktikan janjinya. Ia tak akan pernah meninggalkan umatnya. Maka kerja kerasmu itu juga bisa menjadi kesaksian hidupmu bagi orang lain. Kamu justru sedang menjadi pewarta yang hebat bagi orang-orang di sekitar. Bekerjalah untuk mendapat pujian dan disanjung-sanjung. Bukan itu yang kita kejar. Sebab Tuhan pernah mengatakan, barang siapa memuliakan Allah, ia pun akan dipermuliakan di bumi ini. Maka dalam pekerjaan-pekerjaanmu, permuliakanlah Allah dalam semua usahamu, dalam semua perjuanganmu, dalam kesaksian hidupmu. Maka posisi yang tinggi, Tuhan sendiri yang akan mengangkat kita, dan tidak ada yang bisa menurunkan kita. Kepada Yohanes Pembaptis sendiri Tuhan Yesus memperingatkan. Tuhan bilang, katakan kepada Yohanes Pembaptis apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Tuhan Yesus menambahkan, berbahagialah orang yang tidak menolak aku. Maka yang menjadi alasan dan tujuan utama datang kepada Tuhan Yesus bukanlah agar orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan orang miskin dihibur. Bukan itu alasannya. Alasan terdalamnya adalah tidak menolak Tuhan. Yang buta sembuh, yang tuli mendengarkan, yang mati dibangkitkan hanyalah bonus dari ketulusan mereka menerima Tuhan dengan iman mereka. Saya ulangi sekali lagi. Yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang mati bisa dibangkitkan, orang miskin diberikan penghiburan. Itu bukan tujuan. Itu adalah bonus. Karena mereka punya hati tulus, mau menerima Tuhan dan tidak menolak Tuhan dengan iman mereka yang besar. Maka ini mengingatkan kita bahwa segala yang kita dapatkan, segala yang terjadi dalam diri kita, rezeki, pendapatan, pujian, pengakuan, kedudukan yang tinggi, kepercayaan, orang-orang yang mengasihi kita, adalah semata-mata bonus yang ditambahkan Tuhan karena kita tidak menolak Tuhan dalam hidup kita. Amin ya. Lalu kita juga bisa bertanya, Tuhan, hidup saya kadang tidak baik-baik saja. Kadang saya gagal. Ada harapan-harapan yang tidak terpenuhi. Di luar sana ada orang-orang yang masih menderita. Orang-orang yang saya sayangi dan menyayangi saya, ada yang susah sekali hidupnya. Ada yang galau terus Tuhan. Ada yang hidupnya kelam Tuhan. Percayalah, jawaban Tuhan akan tetap sama. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku. Bahkan dalam situasi paling buruk sekalipun, berusahalah untuk tidak menolak Tuhan. Sebab jika kita menolak Tuhan dalam situasi itu, berarti kita menolak agar Tuhan tidak datang dan berproses bersama kita dalam keadaan-keadaan sulit itu. Seharusnya kita ingat lagi bahwa kesuksesan yang kita miliki itu karena kita berproses bersama Tuhan sampai berhasil. Jika gagal, berarti ada dua kemungkinan: usaha kita belum maksimal, atau karena kita tidak membiarkan Tuhan berproses bersama kita. Mari di hari Minggu Advent yang ketiga ini, kita dengan hati penuh gembira, dengan hati sukacita, mau menerima Tuhan dalam diri kita. Kita bertobat supaya Tuhan bisa tinggal dalam diri kita. Kita mengandalkan Tuhan dalam segala urusan kita, pekerjaan-pekerjaan kita, dalam segala persoalan dan masalah-masalah kita. Kita percaya Tuhan yang menciptakan kita tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita. Amin.
Terima kasih Romo Desiderius El Sabah yang sudah membawakan renungan hari Minggu Advent yang ketiga ini untuk kita semua. Terima kasih untuk para sahabat yang sudah mendengarkan dan mengikuti renungan Life Spirit SMGM kali ini. Silakan bagikan renungan ini, tapi jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan kepada semua orang yang kita cintai. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menantikan kedatangan Sang Juru Selamat dunia. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama keluarga, dan jangan lupa untuk tetap sehat dan semangat untuk berbagi kasih dengan sahabat-sahabat yang ada di sekitar kita. Terima kasih sahabat, sampai jumpa lagi dalam program Renungan Life Spirit minggu depan. SMGM melayani dengan sukacita. Sampai jumpa. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Semangat